Saudara dan saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di hati kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekisme kita hari ini kita khusus membahas tentang Tri Hari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Untuk sementara tema-tema katekise tentang Protestantisme itu kita jeda dulu sebentar. Memang materi saya untuk bahan katekise menyangkut Protestantisme memang sudah banyak saya siapkan. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke Minggu Sengsara atau Pekan Suci, maka kita fokus katekise kita tentang Tri Hari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, Minggu Paskah. Nah, tema katekese kita hari ini dengan judul Kamis Putih sebagai memoria historis perjamuan terakhir, sebuah tinjauan historis dan teologis. Saya ulangi lagi tema katekese kita pada hari ini. Kamis Putih sebagai memoria historis perjamuan terakhir, sebuah tinjauan historis teologis. Oke, kita mulai katekese kita. Perayaan Kamis Putih dalam tradisi Gereja Katolik merupakan salah satu momen liturgis paling penting dalam rangkaian Tri Hari Suci. Perayaan ini tidak sekedar mengenang sebuah peristiwa masa lalu, melainkan menghadirkan kembali atau memoria secara sakramental peristiwa sentral dalam sejarah keselamatan, yakni perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersama para muridnya, yaitu para rasul. Nah, dalam perspektif ilmiah teologis, istilah memoria tidak dipahami sebagai ingatan psikologis semata, melainkan sebagai aktualisasi misteri yang melampaui waktu. Oleh karena itu, Kamis Putih merupakan titik temu antara sejarah, liturgis, dan teologi, di mana gereja tidak hanya mengenang tetapi turut ambil bagian dalam misteri yang sama. Nah, pembahasan dalam katekese ini ada 4 poin utama, dan yang seperti biasa, poin yang terakhir adalah penutup. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan singkat. Poin yang pertama. Poin yang pertama adalah dasar historis perjamuan terakhir. Secara historis, peristiwa perjamuan terakhir memiliki dasar kuat dalam tradisi kitab suci, khususnya dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dan juga refleksi teologis yang mendalam dalam Injil Yohanes. Dalam narasi tersebut, Yesus merayakan perjamuan Paskah Yahudi bersama para murid, namun memberikan makna baru yang radikal terhadap roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Selain kesaksian Injil, sumber paling awal tentang perjamuan terakhir ditemukan dalam tulisan Paulus dari Tarsus, yaitu dalam 1 Korintus atau surat pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Teks ini yang berasal dari tradisi yang lebih tua menunjukkan bahwa praktik Ekaristi sudah hidup dalam komunitas Kristen perdana hanya beberapa dekade setelah wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi sekarang umat sudah tahu, kita tahu semua bahwa Ekaristi itu adalah perayaan yang paling tua, ya, yang paling tua
Itu menurut kesaksian Rasul Paulus. Nah, dari sudut pandang histori kritis, hal ini menegaskan bahwa perjamuan terakhir bukanlah konstruksi teologi biasa, melainkan sebuah peristiwa historis yang kemudian direfleksikan dan dirayakan dalam kehidupan gereja. Poin yang kedua, perkembangan memoria dalam gereja perdana. Konsep memoria berkembang secara signifikan dalam tradisi gereja perdana. Para bapak gereja seperti Ignatius dari Antioquia menegaskan bahwa Ekaristi adalah obat keabadian dan pusat kesatuan gereja. Saya ulangi lagi pernyataan dari Ignatius dari Antioquia. Ekaristi adalah obat keabadian dan pusat kesatuan gereja. Nah, demikian pula Justinus Martir dalam Apologia pertama memberikan deskripsi rinci tentang perayaan Ekaristi sebagai tindakan anamnesis atau kenangan aktif atas karya Kristus. Nah, dalam kerangka ini, memoria atau anamnesis bukan sekedar mengingat kembali, tetapi menghadirkan kembali secara misterius peristiwa keselamatan dalam konteks liturgi. Nah, gereja memahami gereja memahami bahwa melalui tindakan liturgis, umat beriman dipersatukan dengan peristiwa yang sama yang terjadi dalam sejarah. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah dimensi liturgis sebagai aktualisasi sejarah. Dalam perayaan Kamis Putih, khususnya dalam misa In Coena Domini, gereja mengaktualisasikan peristiwa historis tersebut melalui simbol, ritus, dan doa. Roti dan anggur yang dikonsekrasikan tidak hanya menjadi tanda, tetapi sungguh menjadi kehadiran nyata Kristus. Dengan demikian, liturgi bukanlah drama simbolik, melainkan partisipasi nyata dalam misteri yang sama. Waktu liturgis melampaui kronologis linear, sehingga umat beriman tidak hanya mengenang perjamuan terakhir, tetapi secara sakramental hadir di dalamnya. Saya ulangi lagi, waktu liturgis melampaui kronologis linear, sehingga umat beriman tidak hanya mengenang perjamuan terakhir, tetapi secara sakramental hadir di dalamnya. Konsep ini sejalan dengan pemahaman teologi liturgi bahwa tindakan keselamatan Allah bersifat transhistoris, terjadi dalam sejarah, tetapi tetap efektif dan hadir sepanjang sejarah melalui liturgi gereja. Sekarang poin yang keempat. Poin keempat adalah implikasi teologis memoria historis. Memahami Kamis Putih sebagai memoria historis membawa beberapa implikasi teologis yang penting. 1. Kesatuan antara sejarah dan iman. Peristiwa historis perjamuan terakhir menjadi dasar objektif iman gereja, bukan sekedar simbol spiritual. Yang kedua, Ekaristi sebagai pusat kehidupan gereja. Karena berasal langsung dari tindakan Yesus Kristus,
menjadi Ekaristi menjadi sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Saya ulangi lagi. Karena berasal langsung dari tindakan Yesus Kristus, Ekaristi menjadi sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Yang ketiga, partisipasi umat dalam misteri keselamatan. Melalui liturgi, umat tidak hanya menjadi penonton sejarah, tetapi pelaku yang ambil bagian dalam karya penebusan. Saya ulang lagi poin ketiga ini. Melalui liturgi, umat tidak hanya menjadi penonton peristiwa sejarah, tetapi pelaku yang ambil bagian dalam karya penebusan. Yang keempat, kontinuitas gereja sepanjang zaman. Dari para rasul hingga gereja masa kini, terdapat kesinambungan yang tak terputus dalam merayakan misteri yang sama. Saya ulangi lagi, ini penting. Dari para rasul hingga gereja masa kini, terdapat kesinambungan yang tidak terputus dalam merayakan misteri yang sama. Sekarang kita masuk poin yang kelima, yaitu penutup. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kamis Putih sebagai memoria historis perjamuan terakhir menunjukkan bahwa iman Kristiani berakar dalam sejarah sekaligus melampaui sejarah. Saya ulangi lagi, Kamis Putih sebagai memoria historis perjamuan terakhir menunjukkan bahwa iman Kristiani berakar dalam sejarah sekaligus melampaui sejarah. Dalam perayaan ini, gereja tidak hanya mengenangkan tindakan Yesus Kristus, tetapi sungguh menghadirkan kembali misteri kasih dan pengorbanan Kristus. Dengan demikian, Kamis Putih menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara peristiwa historis dan realitas iman, serta antara tindakan Kristus dan kehidupan gereja yang terus berlangsung sampai hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.